Selamat siang para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, di siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran berita terbaru sepak bola dan juga informasi terbaru di dunia sepak bola. Jadi teman-teman, di siang hari ini ya, kabarnya salah seorang pemain yang menjadi target naturalisasi dari timnas sepak bola Indonesia, yaitu Jai Noah Izes, hari ini diambil sumpahnya ya sebagai WNI, dan kemudian akan dilanjutkan dengan perpindahan keanggotaan dari Konfederasi Sepak Bola Belanda ke Konfederasi Sepak Bola Indonesia. Selanjutnya si Jai Izes akan bisa memperkuat timnas sepak bola Indonesia, dan ini merupakan kabar yang menggembirakan ya buat para netizen sepak bola di seluruh Indonesia. Jadi Jai Izes ini saat ini usianya sekitar 23 tahun ya teman-teman. Jai Izes memiliki postur 100 tinggi badannya 191 cm, lumayan sangat tinggi ya, khas pemain-pemain Eropa nih. Kalau Asia jarang-jarang, biasanya kalau Asia ini center backnya aja ya yang tingginya sampai 190. Terakhir tuh kalau yang ada itu back daripada Korea Selatan, yaitu Kim Min Jae, itu 191 juga, yang saat ini memperkuat Bayern Munchen ya teman-teman. Nah, Jai Izes ini memulai karirnya di PSV Eindhoven, karir juniornya, kemudian dia pindah ke Heat Eagle, kemudian ke Eindhoven Sport Club. Terakhir dia tergabung di klub Kasta 2 Liga Italia, yaitu Venezia ya, dan posisinya di Venezia ini kalau kita lihat posisinya si Jai Izes ini, dia posisinya center back ya, walaupun dikabarkan bisa dipasang sebagai, dibentuk kedepannya sebagai defensive midfielder ya, pemain tengah bertahan. Di Venezia ini Jai Izes ini posisinya sebagai center back, dan memang usianya masih muda belia ya teman-teman, dan kalau kita lihat tampilannya lumayan teman-teman sebagai pemain bertahan lah ya, apalagi didukung posturnya yang tinggi, dan kesononya pasti tambah kekar. Jadi kan masih muda banget ya Jai Izes. Nah, tapi yang menjadi tanda tanya saya sendiri adalah kenapa hingga saat ini naturalisasi sendiri, walaupun saya orang awam sepak bola ya, cuman penghobi, penonton, supporter, tapi saya herannya saat ini penumpukannya di pemain belakang ya. Terakhir juga sebelumnya kan mau dipasang Nathan Choaon ya dari Swansea City. Ini Jai Izes, sementara udah ada kemarin kan pemain-pemain yang tipenya agak bertahan ya, kayak Sain Patinama di sebelah kiri, fullback kiri, kemudian Sandy Walsh di wingback kanan, dan udah ada si Elkan Bagot di tengah, dan juga ada di center back, dan kemudian ada banyak pemain lain ya, seperti Jordi Ahmad di center back juga ya. Ini kemarin terakhir juga tergabung center back ataupun full back, yaitu Justin Hubner ya dari Wolverhampton Wanderers. Nah ini saya nggak ngerti gimana memang taktik dan strateginya daripada coach Sintayong, kemudian tampaknya yang mau digabungin ini semua pemain bertahan, dan rata-rata kan pemain muda ya teman-teman. Beda kalau Malaysia saat ini, timnas Malaysia juga untuk Piala Asia ini sudah melakukan naturalisasi sekitar 11 pemain ya, kebanyakan pemain yang udah senior, bahkan yang udah senior kalau di Malaysia ya, karena memang mereka ambilnya naturalisasinya dari pemain-pemain yang sudah bermain 5 tahun di Liga Malaysia. Terakhir ada 2 pemain dari Brasil ya, pemain senior. Nah kalau kita lihat, kalau yang di Indonesia kan pemain-pemain muda, dan tampaknya masih butuh waktu panjang mereka untuk berkembang, seperti Elkan Bagot, Justin Hubner, pastinya pemain bagus, grade-nya bagus, cuman butuh waktu yang masih panjang untuk maju ke depan. Sedangkan saat ini tantangannya teman-teman adalah, kalau kita mau main di Asia, tantangannya juga berat. Di sana ada tim-tim dari Timur Tengah, Mid East, seperti Iran, Irak, Saudi Arabia yang sekarang liganya bagus, kemudian ada Qatar, Bahrain, Oman. Ini tim-tim yang mengandalkan postur tubuh yang memang kuat,
gempal, dan mereka itu kan mengandalkan fisik sama kekuatannya, speed sama kekuatannya. Walaupun terakhir kita lihat juga kalau pemain-pemain Irak gocekannya juga luar biasa, karena memang Irak sendiri sampai dengan saat ini juga melakukan naturalisasi kurang lebih pemain diasporanya itu sama plus naturalisasi hampir 11 orang juga ya gitu. Rata-rata jago dribble ataupun kontrol bola. Terakhir kalau kita lihat timnas Irak itu ketika mengalahkan Vietnam tuh mainnya juga setengah lapangan, walaupun Vietnam kemudian bisa membalikkan 3, tapi tetap ya 2-2 kemudian skor 3-2. Jadi memang mereka berkembangnya sekarang pemain-pemain yang memiliki dribble bola bagus, memiliki kontrol bola bagus, apalagi kalau tim dari Saudi Arabia semenjak bergabungnya Cristiano Ronaldo dan pemain-pemain bintang lainnya yang tergabung di Liga Saudi Arabia, juga di liga-liga di Uni Emirat Arab, tuh pemain-pemain Arabnya kayaknya juga berkembang pesat ya. Nah ini tantangan ke depannya. Nah kalau untuk pemain naturalisasi ada yang sebetulnya juga keren ya. Kalau kita lihat memang sudah saatnya PSSI sekarang fokusnya ke area tengah ya, dan winger kanan kiri, dan saya berharap juga Bapak Erick Thohir nanti nyarinya pemain yang memang mempunyai kontrol bola, dribble bola di atas rata-rata. Kalau kita lihat di tengah ada Tom Haye yang bisa dipasang sebagai attacking midfielder ataupun sebagai winger kanan ya, gelandang menyerang atau gelandang sayap kanan yang menyerang. Ini Tom Haye ini punya kemampuan yang luar biasa ya, dribble bolanya sama kontrol bolanya bagus, speednya juga bagus, dan punya keberanian ya untuk melewati fullback lawan, melakukan penetrasi, sehingga tentunya juga akan memberikan supply bola yang memanjakan para striker. Nah kalau kita lihat juga ada pemain junior yang begitu berbakat nih teman-teman. Ini anaknya Melvin Manhoef ya teman-teman, jawara kickboxer ya dunia, kelas dunia ini bapaknya, tapi martial art. Anaknya main bola yaitu Million Manhoef. Million Manhoef tuh saya sisipkan videonya, ini keren banget. Dia biasa dipasang sebagai attacking midfielder, winger kiri, tapi juga bisa sebagai winger kanan. Jadi posisinya versatil, ataupun versatil ini maksudnya dia bisa dipasang di banyak posisi. Kemudian ada Ratnar Orakmangun juga keren ya teman-teman. Yang jelas kita butuh winger yang mempunyai kemampuan dribble bola, giring bola, dan juga kontrol bola serta ketenangan. Kalau dulu kita punya Elie Eboy ya zaman dulu ya di Semen Padang, kemudian ada Andik Firmansyah, itu lumayan ya, walaupun postur Asia, tapi mereka punya kontrol bola, dribble bola yang bagus sehingga mampu melewatin fullback lawan. Ujung-ujungnya memang kita butuh winger untuk memberikan crossing yang bagus kepada striker. Dan untuk striker juga tampaknya sudah ada ya. Kalau di Liga Swiss itu ada Andi Zakiri ya. Andi Zakiri itu masih muda. Dia pernah memperkuat timnas junior Swiss ya dari usia 15, 16 sampai dengan 21, tapi sampai dengan saat ini juga belum dipanggil oleh timnas Swiss. Yang jelas Andi Zakiri itu posturnya tinggi ya, sekitar hampir 187 atau 190-an. Andi Zakiri itu keturunan, ternyata dia masih ada keturunan dulu Kosovo sama Indonesia, ada darah Indonesianya. Terakhir dia akan direkrut oleh timnas Kosovo. Tapi waktu itu memang Andi Zakiri gagal ya di proses dokumennya untuk jadi warga negara Kosovo. Dan ini kayaknya memang peluang untuk Indonesia ya. Yang saat ini Andi Zakiri ini menjadi striker murni atau forward atau penyerang lubang di klub Lausanne di Swiss ya. Ini lumayan tajam, terus posturnya postur Eropa. Jadi kalau bergerak cepat sebenarnya banyak ini pemain-pemain yang masih muda yang punya talenta bagus. Tapi saya lebih fokus, kalau saya pikir saat ini memang saatnya di pemain tengah dan pemain winger kanan kiri ya. Dan kalau saya lihat ini Melvin Manhoef ini luar biasa. Tapi Melvin Manhoef sendiri ini pernah memperkuat timnas Belanda junior ya, U15, U16, U17 sampai dengan U21. Tapi hingga saat ini belum mendapatkan panggilan daripada timnas Belanda. Nah Melvin Manhoef ini juga masalahnya kan memang dia punya kewarganegaraan ganda yaitu Suriname dan Belanda. Artinya di sini kalau nggak gerak cepat, Melvin Manhoef ini juga diincar oleh timnas nasional Suriname ya, dimana dia memiliki darah keturunan Suriname. Kalau ini pemain top nih Melvin Manhoef, dia punya tenaganya mirip Pak Jisung ya, dan dikatakan ini merupakan
The Next Mohamed Salah ya. Para pengamat sepak bola di Belanda menggadang-gadang ini The Next Mohamed Salah. Dia tenaganya kuat. Kalau teman-teman lihat bapaknya yang namanya Melvin Manhoef tuh ngeri itu ya. Tenaganya tenaga badak dan nurun ke anaknya. Tapi kalau bapaknya di mixed martial art, Melvin Manhoef ini di sepak bola. Ini dia gelandang itu rajin ya, menerobos, melakukan penetrasi kalau main di sayap. Biasanya dia Melvin Manhoef di sayap kiri. Dan juga ada juga yang masih muda juga berdarah Suriname Belanda, itu Kasan Mirjo ya, Kasan Mirjo. Kasan Mirjo ini juga fullback tapi bisa dipasang sebagai wingback, dia biasa naik turun. Tampaknya mereka berdua ini memang ada darah dari Afrika ya. Kalau di Suriname kan banyak darah Afrika yang blasteran mungkin sama suku Jawa di sana. Kalau dulu kita pernah, yang seusia saya saat ini, dulu di AC Milan ada trio Ruud Gullit, Frank Rijkaard gitu kan, Marco van Basten. Nah, Ruud Gullit dan Frank Rijkaard ini dulu adalah pemain keturunan Suriname ya. Nah, ini menjadi bintang kelas dunia pada masanya dulu. Nah, saat ini memang ada kesempatan besar. Kalau kita lihat itu ada Kasan Mirjo sebagai wingback atau fullback kanan, kemudian ada Melvin Manhoef. Saya pikir kedepannya, karena tantangannya memang kalau mau sudah diniatin kan ini kan sama Bapak Erick Thohir dan jajaran PSSI, dan kita beruntung kita punya Bapak Erick Thohir ini memang nggak sembarangan. Beliau memiliki koneksi masalah sepak bola ini kelas dunia. Nah, beliau selain memiliki klub bola basket di Amerika, beliau juga memiliki kepemilikan saham yang besar di Inter Milan. Artinya memang selama Bapak Erick Thohir menjabat, kita berharap banyak ya dari program naturalisasi. Di lain pihak juga pastinya juga program pembibitan, akademi, dan juga kompetisi. Yang jelas kita berharap bahwasanya nanti juga banyak mungkin pemain-pemain ataupun pelatih untuk junior dari Brazil didatangkan ya. Kita lihat sekarang tim-tim di Asia seperti sekelas Korea Selatan dan Jepang tuh nggak lagi mengandalkan permainan kolektif, tapi mereka udah memiliki pemain-pemain yang memiliki kemampuan individu, dribble, ketenangan, serta kontrol bola yang bagus. Di Jepang ada Kaoru Mitoma, ada Takumi Minamino, kemudian ada Takefusa Kubo yang memang kalau di kelas Eropa pun merepotkan barisan bertahan lawan. Kalau di Korea ada Lee Kang-in ya, Hwang Hee-chan ya, mereka ini memiliki ketenangan, memiliki kontrol bola serta dribble bola yang berani ya, dan mereka berani melakukan penetrasi. Oke gitu teman-teman, informasi saya seputaran dunia sepak bola semoga menghibur, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan press bell-nya supaya teman-teman dapat informasi terbaru kalau saya bikin video yang baru. Oke gitu teman-teman, salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Yogyakarta ya.